Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa muallimina wa nakhususan ila ruhina imam binti Zainuri lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Wa yambaghi lil mu'mini ayyakuna radiyan bima qasamallahu ta'ala lahu. Dalam kajian kitab kuning ini saya akan mengatakan tentang pernyataan deklarasi bahwa setan itu musuh kita. Kita harus waspada, harus hati-hati. Sebaiknya orang mukmin itu harus ridho. Ridho bima qasamallahu ta'ala, menerima apa yang sudah ditentukan Allah. Ya. Jadi kita mengenal ada kata ikhlas, ada kata ridho. Kadang-kadang, wes ikhlas, sing ridho. Apakah antara ikhlas dan ridho sama? Ternyata berbeda. Kalau ikhlas, kita itu lebih aktif, kita mengerjakan perintah-perintah Allah lillahi ta'ala. Tidak karena siapa-siapa, itu ikhlas. Tapi kalau ridho, kita ini menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang qadha Allah, putusan Allah itu kadang kita menilai itu kok begini, seakan-akan kok tidak sesuai dengan kemauan saya, dan begitu ya. Atau karena itu qadha-nya itu tidak disukai lah. Tapi justru qadha Allah itu yang kadang-kadang kita menganggap tidak kita sukai, itu khairun lakum, lebih baik bagimu. Dan sebaliknya, ada qadha yang kita senang, kita suka, tapi kadang-kadang syarul lakum. Ini yang tahu Allah. Oleh karena itu kita ridho ini sudahlah, kita rasa banyak mempersoalkan
qadha Allah itu, yang penting kita ridho. Menerima apa yang sudah diputuskan Allah. Karena apa? Allah beritahu. Semua yang diambil, semua yang ditakdirkan Allah itu Allah lebih tahu. Maka orang mukmin itu ayyakuna radiyan, menerima, bisa ridho. Fa inna ridho bima qasamallahu lahu min akhlaqil anbiya'i wassolihin. Kalau kita bisa menerima qadha qadarnya Allah, bisa ridho, itu kita sudah melaksanakan sikap, sifat para nabi dan para sholih. Para nabi dan para sholih itu punya sikap yang lebih mendasar, yaitu ridho terhadap apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Abi Darda'i radhiyallahu anhu annahu qala isnata asyrata khoslatan min ahlakil anbiya'i alaihi sholatu wassalam. Ini ada riwayat dari Abi Darda, seorang sahabat, itu mengatakan bahwa ada 12 sikap, 12 tingkah para nabi, para orang-orang yang sulih. Apa saja 12 itu? Awaluha annahum kanu aisina biwa'dillahi. Awaluha annahum kanu aminina biwa'dillahi. Yang pertama, sikap bahwa kita harus percaya terhadap janji-janji Allah. Itu harus kita yakini. Allah itu janjinya tidak pernah suloyo. Orang-orang yang beriman akan ditempatkan di tempat yang mulia. Orang-orang yang durhaka, yang maksiat kepada Allah, akan ditempatkan tempat-tempat yang hina. Ini janji Allah. Bagaimana janji Allah kita sikapi itu? Jangan kemana-mana pemirsa ya, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama, sikap para anbiya adalah meyakini apa saja yang dijanjikan Allah. Dan Allah tidak pernah suloyo janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Janjinya pasti tepat. Wasani kanu aisina minal khalqi. Sikap yang kedua yaitu bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh makhluk. Kita punya sikap sendiri. Tidak boleh gelempang ya dengan pengaruh-pengaruh di luar itu. Wasalisu kanat adawatuhum ma'asyaiton. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa kita itu bermusuhan dengan setan. Kita harus menyatakan perang dengan setan. Ini sikap kita. Jangan berteman, berkawan, apalagi berakrab-akraban dengan setan. Warabi'u kanu mukbilina ala amri anfusihim. Yang keempat, kita harus fokus terhadap kepentingan kita sendiri. Artinya apa? Kita harus bertanya, saya hidup itu apa? Mau kemana? Itu kita lebih berpikir untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita kurang fokus terhadap kita sendiri. Apalagi kita malah senang menyebut-nyebut, senang mengumbar
mengurai orang lain tetapi kita tidak pernah ngoreksi diri sendiri, itu sangat fatal lagi. Wal khamisu kanu musyfiqina alal khalqi. Yang kelima, kita harus menumbuhkan kasih sayang kepada sesama manusia, lebih-lebih seagama. Jangan sampai sama-sama agamanya Islam ya, kita saling mencela, kita saling mengkritik, bahkan ada lebih fatal mengkafirkan sesama muslim. Janganlah. Ini kita tumbuhkan kasih sayang kepada Islam, siapapun Islamnya, apapun sektenya, sepanjang dia masih lurus Islam, ya kita tumbuhkan rasa kasih sayang. Jangan sampai kita merasa bahwa Islam yang kita peluk ini, Islam yang kita kerjain lebih baik dari yang lain. Tidak boleh begitu. Jangan pernah mengatakan yang lebih itu punya saya, yang lain salah. Ini tidak fair ya. Kalau kita memang harus meyakini apa yang kita yakini dengan benar, itu benar. Tapi tidak usah mengukur yang lain. Ibaratnya kalau kita itu mengukur baju orang lain, jangan dengan baju kita sendiri kan. Ya baju orang lain juga. Masa kita mengukur baju orang lain dengan baju kita? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Oleh karena itu, kita tumbuhkan rasa kasih sayang. Kemudian, wasadisu. Yang keenam, kanu muhtamilina li'adha jamil khalqi. Yang keenam, kita harus memperhatikan apa yang diderita oleh orang lain. Pedulilah. Jangan masa bodoh. Orang lain menderita, kena musibah. Ya. Kita peduli, apalagi kita menyakiti, tidak boleh. Jangan sampai kita menyakiti. Kita peduli orang lain mendapatkan musibah, dapat cobaan, ya kita harus respon, kita bantulah. Ini sifat yang baik, sifat para anbiya. Wasabi'u nomor 7, kanu muqininal jannah. Kita harus meyakini surga. Harus. Tidak usah berteori macam-macam. Sebab sekarang banyak orang pandi berteori, apa ada surga itu, ya. Kapan mulai ada, itu malah banyak mendrekal ya. Kita orang yang beriman ya mengimani surga itu ada, yakni idza amilu amalan ayqanu annallaha la yudayyi'u thawabahum wala thawaba amalihim. Kita ketika melakukan aktivitas itu harus meyakini Allah Ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Tidak akan disia-siakan amal kita, tidak. Pasti Allah Ta'ala membalasnya, memberikan balasan yang baik. Kan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa sekecil apapun, walaupun sekecil zarah, kita itu berbuat kebaikan, ya akan mendapatkan pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil atom pun kalau itu berbuat baik, Allah akan mengganti. Demikian pula sebaliknya. Ini kalau kita yakini. Kita yakini. Apalagi kita berbuat baik yang banyak, ya kan ya. Tidak hanya sebesar zarah. Yang lebih lagi, itu lebih baik lagi. Wasamin. Yang ke-8, kanu mutawadiin fi mawadi'il haqq. Kita harus selalu berada dalam kondisi tawadhu, andap asor. Ya. Walaupun itu di dalam tempat-tempat yang benar.
kanu mutawadhiina fi mawadhi'il haq. Tetap kita jaga, jangan sampai kita itu punya sifat takabur karena jabatan, kekayaan, keilmuan, kadang ya takabur. Jangan. Kita jaga mutawadhi, andap asor, rendah hati, tawadhu. Dan orang tawadhu itu tidak akan jatuh martabatnya, akan mulia dia, menjadi mulia tawadhu itu. Sehingga kita harus menjaga itu. Nah, kemudian yang ke-9, jangan kemana-mana pemirsa yang setelah berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wattasi'u kanu la yad'unan nasihah fi maudhi'il adawah. Sikap yang ke-9, orang mukmin ini tidak boleh meninggalkan nasihat. Walaupun di tempat permusuhan. Kadang kita kan nasihat nimbang-nimbang ya. Mau ngajak nimbang-nimbang, nanti saya ajak, nggak mau, ya kan? Ya justru ini sikap kita walaupun di tempat-tempat permusuhan tetap kita memberikan nasihat. Ya tentu kita harus pakai strategi, memang harus ya. Tidak asal memberi nasihat. Harus pakai strategi, pakai taktik bagaimana. Karena kan nasihat itu tidak harus verbal langsung apa adanya, tidak. Mungkin dengan contoh, dengan perbuatan kita ya, sehingga dikatakan lisanul hal afdhal min lisanil maqal. Bahwa perbuatan praktik itu lebih baik daripada ngomong. Kita tidak ngomong apa-apa, tapi mungkin kita memberikan gambar-gambaran. Bisa lewat video, lewat drama, lewat apa kan bisa. Lewat nyanyian, kan bisa itu. Jadi, nasihat itu tidak harus langsung menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, tidak harus begitu. Nah, sekalipun tempat-tempat permusuhan, kita tidak boleh berhenti memberikan nasihat itu. Wal ashiru kana ra'su amwalihim al-fuqara. Yang ke-10, bahwa modal dasar harta benda ini adalah orang fakir. Maksudnya apa? Yakni kanu la yamlikuna fadlal mali wa yunfikuna alal fuqara. Bahwa kita ini tidak menahan kelebihan harta kita. Kita selalu menginfakkan, membantu. Punya kelebihan harta benda, tidak kita tumpuk-tumpuk, kita simpen, tidak. Tapi kita berorientasi untuk membantu orang yang butuh, terutama miskin, fakir. Kan? Sementara orang berusaha nimbun barang ya. Ini minyak gorengnya, ini supaya mahal kita timbun. Maka nimbun barang itu kan dosa besar itu. Tumpet-tumpet kayak, apalagi nimbun orang muslim ya, repot lagi ya. Kok sampai bisa langka, ada barangnya, itu pasti ada penimbunan. Ya, tidak dijual supaya naik harganya. Tidak boleh seperti itu. Kita yang baik itu orientasinya bagaimana orang-orang yang berkebutuhan, duafa itu bisa ditolong. Orientasi pada fakir miskin itu. Dan sampai menahan barang-barangnya yamsikuna fadlal mal. Apalagi kita punya kelebihan harta. Jangan ditahan-tahan lagi. Harta tabung terus, depuh terus, untuk apa? Ya. Tapi yunfikuna alal fuqara, kita bantu yang kurang.
Nah, ini kadang-kadang anehnya sekarang itu banyak orang mampu tapi ngaku tidak mampu. Siap rumahnya itu tulisi tidak mampu, itu mau dia itu hanya beberapa kilo beras saja itu. Ini berarti cara berpikirnya orang sekarang itu kita jadi aneh. Orang kan kita mintanya mampu. Dan sudah mampu ya kita jaga. Jangan sampai kita mampu tapi kita rela dikatakan tidak mampu. Ya kan? Nah, itu nggak karena mampu nih. Nanti miskin lagi. Banyak orang sudah punya kaya ya masih apa istilah itu kok tega-teganya merebut hak orang lain. Ada bantuan-bantuan kadang dia mampu. Mampu. Seharusnya kalau dia sudah mampu ya tidak usah minta lah. Kita berikan pada yang tidak mampu. Sampai tadi saya kata rumahnya dilabeli saja dia masih minta itu. Jadi berarti kan ada yang tidak beres cara berpikirnya itu. Karena apa? Islam sangat benci pada orang yang meminta-minta. Orang meminta-minta bukan mesti pengemis kan? Termasuk minta jatah, orang bukan seharusnya tidak dapat jatah, kalau minta jatah itu kan termasuk kan meminta-minta. Itu dibenci Islam. Bahkan besok di sana itu tubuhnya tidak punya daging, ada tulang jerangkong ya. Itu diberikan seperti itu ya. Jadi orang minta-minta itu belum tentu pengemis, belum tentu. Tadi itu mengharapkan bantuan yang seharusnya tidak menerimanya. Nah sekarang kan seperti itu. Coba kita lihat ya. Paling saling menyalahkan. Oh ini kan sudah ada datanya dari Pak RT, Pak RW kata begitu ya. RT RW-nya juga pusing juga ya. Kadang-kadang dia sudah menyeleksi. Ada saudaranya itu mampu semua kan diberi. Ada saudaranya marah. Oh no, enggak melihat saudaranya, saya kan saudara kamu kok tidak diberi gimana lah inilah tadi. Maka kita sebenarnya revolusi mental di situ itu ya. Bagaimana kita berpikir yang jernih. Jangan suka mengharap pemberian orang lain. Bahkan kadang kita itu berlagak butuh terus, jangan. Kalau kita sudah mampu tidak usah berlagak supaya dikasihani, dimelasi, diberi, dibantu, janganlah. Kita tinggalkan, jangan suka minta-minta seperti itu. Ya. Minta bantuan sana sini. Nah. Kemudian yang ke-11 wal hadiya asyara kanu yudimuna al wudu. Para kebiasaan para anbiya, para rasul itu senang melanggengkan wudu. Jadi wudu tidak hanya karena sholat saja. Misalnya mau tidur wudu dulu baik. Atau tiap hari wudu walaupun tidak sholat. Ya suci terus. Itu. Namanya dawamul wudu ya. Ada itu. Ya orang seperti itu. Ini kebiasaan para anbiya, para seperti itu. Batal ya wudu lagi. Sehingga kita dalam kondisi suci terus. Bayangkan saja kalau kita suci terus ya. Misalnya saja kita dapat panggilan Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Nah ini hal-hal yang paling baik. Kemudian yang ke-12 apa? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wathani asyara, yang nomor 12 terakhir, yaitu kanu la yafrohuna bima wajadu minat dunia wala yaktamuna alama fatahum minat dunia. Luar biasa ini.
mereka tidak merasa bangga, tidak merasa bunga, senang berlebihan ketika mendapatkan apa-apa yang diharapkan di dunia ini. Gampangnya rezeki yang banyak, ya, duit banyak. Dia tidak begitu terus merasa bangga sekali. Dan itu diimbangi ketika tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini pun tidak sedih. Nah, ini kan sulit tadi ya. Tadi itu seperti dipuja dan dihina itu sama ini. Ketika dia dapat semua yang diharapkan, dia biasa saja, tidak merasa berlebih, berbunga-bunga. Dan yang penting bagaimana ketika tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa juga. Apa kemudian sedih, kemudian menyalahkan kanan kiri, tidak. Inilah 12 sikap yang harus kita miliki. Sulit sih, tapi harus kita upayakan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal ini. Karena sifat yang baik, sikap yang baik ini akan dampaknya pada hati kita. Hatinya baik. Kalau hatinya baik ya kita tentram kan, semua ada di hati semua itu. Semua itu kan hati pusatnya itu. Kita mau sakit, kita mau istilahnya mau bongkok ya, itu kan kita sendiri. Kita yang memanage hati kita masing-masing. Kalau kita gagal memanage hati kita, ya setan yang datang akan mengambil alih. Dia memanage melalui nafsunya. Nah, kita kemudian dikendalikan nafsu. Harusnya kita itu menyetir nafsu, tapi kadang kita disetir oleh nafsu. Wa qala ba'dul ulama hurmatu zahidin asyarata asya. Ini sebagian ulama ada yang berpendapat, ini lebih menekankan ya, bahwa kemuliaan orang yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang yang anti dunia, bukan. Misalnya tidak lagi mau naik mobil, tidak mau pakaian yang necis, tidak begitu. Zuhud itu orang yang menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan. Itu zuhud. Ini sulit ya. Karena biasanya orang itu tidak melihat kebutuhan pribadi, tapi melihat gengsi. Masa sih? Oh, saya sekarang jabatannya kepala kantor kok masa rumahnya begini, kata begitu ya. Harus direhab dong. Masih, saya ini jabatannya tinggi, masa kok naiknya sepeda motor, ya mobil dong. Mobil pun harus yang bermerek dong. Nah, ini. Kita mencari dunia harus, ya silakan. Tapi yang tidak boleh kedunian. Antara kita mencari dunia dengan kedunian beda. Kalau kita mencari ya secukupnya apa yang kita miliki. Kok masih sisa lah tadi itu. Kita gunakan dengan yang lebih baik, bermanfaat tadi itu. Tapi kalau kedunian, ya malah kikir, medit ya. Semua diperhitungkan. Semua maneman. Nah, ini kemuliaan orang zahid itu ada 10. Awalwa adawatu syayatin. Awalu adawatu syaiton yarawnaha wajibatan ala anfusihim. Yang pertama kita menyatakan perang. Mendeklarkan bahwa setan adalah musuh kita. Itu harus. Ini bahaya yang paling besar itu setan. Yang selalu menggoda kita. Kapanpun, dimanapun. Dalam situasi apapun setan terus menggoda terus. Tidak kapok-kapoknya setan itu. Nah, ini mengapa kita demikian? Kita punya sandaran. Punya pegangan kalau kita harus memusuhi setan. Jangan biarkan setan menguasai kita. Setiap saat, setiap waktu musuh kita adalah setan dan itu berada pada diri kita masing-masing. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwun fattahiduhu aduwan." Allah mengatakan, setan itu bagimu adalah musuh. Maka kamu harus memposisikan bahwa dia itu musuh. Maksudnya apa ya? Diwaspadai.
Jangan diberi kesempatan untuk menguasai diri kita. Ini deklarasinya orang yang zahid, yang zuhud. Sekali setan diberi kesempatan, wah sudah merajalela nanti. Dia dikuasai oleh setan. Wasani layak maluna amalan illa bil hujjah. Yang kedua, bahwa amal apa saja, ibadah apa saja, kita harus punya landasan. Artinya tidak rubuh-rubuh gedang, ikut-ikutan, tidak. Jadi ada patokannya, ada landasannya. Layak maluna amalan illa ba'dama tabatat lahumul hujjah, punya hujjah. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan setan sebagai musuh kita. Demikian sekelumit segala tutur, segala khilaf, dan setelah saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi dzal bahai wal jalali qurratu wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma darbatan. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wa sihah wal istiqamah wa sa'adah wa syihadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.